Ya, yang pertama yaitu mengenai perusahaan. Yang kedua yaitu mengenai produk-produknya. Ya, yang ketiga mengenai marketing plan-nya. Dan yang keempat mengenai sukses sistemnya. Keempat-empatnya ini merupakan satu paket. Ya, kalau ada missing satu, maka hasilnya akan berbeda. Ya, saya sama istri saya, Ria Lestari, membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya, lebih dari 3 bulan untuk mempelajari Atomy ini. Ya, karena saya tidak mau mengulangi kesalahan yang kedua. Ya, saya pernah gagal di multi level sebelumnya. Ya, maka dari itu kami pelajari demikian rupa sampai akhirnya kami mantap, ya, dan kami memutuskan untuk bergabung. Apa itu Atomy? Atomy adalah perusahaan jaringan distribusi yang sangat besar di Korea Selatan. Memasarkan produk-produk harian, produk-produk yang dibutuhkan oleh keluarga-keluarga hari demi hari. Sistem transaksi atau jual belinya menggunakan sistem online. Ini sangat luar biasa, ya. Ini yang kita kenal dengan Atomy sebagai online shopping mall. Ya, tujuannya untuk memudahkan para konsumennya untuk berbelanja dan mereka lebih nyaman, ya, karena menggunakan online. Nah, kemudian bagaimana cara pemasarannya? Atomy menggunakan sistem pemasaran jaringan atau multi level. Tentu teman-teman semua bertanya-tanya, kenapa Atomy menggunakan sistem pemasaran jaringan? Padahal kita tahu semua bahwa multi level itu mempunyai konotasi yang sangat negatif di kalangan masyarakat, benar? Tapi Atomy sangat berbeda. Mempunyai konsep ingin mengembalikan multi level ke pemasaran jaringan yang sehat. Kita bayangkan, kalau Atomy menggunakan sistem pemasaran yang konvensional atau tradisional, apa yang akan terjadi? Tentunya Atomy tidak seperti saat ini. Dan kita semua pasti tidak akan bisa berkumpul seperti saat ini. Kita bisa mengadakan seminar bersama. Tidak mungkin. Produk-produknya Atomy itu produk yang berkualitas tinggi dan harganya sangat terjangkau. Ini sulit sekali untuk disaingi oleh perusahaan-perusahaan lain dimanapun. Produknya ada berapa macam? Banyak sekali, beragam, mulai dari suplemen kesehatan, kecantikan, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok, dan masih banyak yang lain. Ini semua produk-produk yang dibutuhkan oleh setiap keluarga. Dengan berbelanja, mengalihkan belanja bulanan kita ke Atomy, kemudian kita mulai sharingkan itu ke teman-teman kita. Atomy itu disupport dengan 2 perusahaan raksasa di Korea Selatan. Yang pertama yaitu KAERI, Korean Atomic Energy Research Institute, sebuah perusahaan milik negara Korea Selatan yang bergerak di bidang teknologi, menggunakan teknologi tinggi dan modern. Di samping itu juga disupport oleh sebuah perusahaan yang besar yaitu Kolmar. Kolmar reputasinya sudah tidak diragukan lagi karena dia sudah 100 tahun lebih memproduksi merek-merek produk yang terkenal di dunia. Kolmar dan KAERI berkolaborasi membangun sebuah pabrik yang bernama Kolmar B&H. Kolmar B&H inilah yang memproduksi sebagian besar produk-produk yang dipasarkan oleh Atomy. Selain ada perusahaan mitra, ya, yang bekerja sama dengan Atomy. Bagaimana Atomy bisa mempertahankan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau? Atomy menggunakan strategi yang namanya mastis. Berasal dari kata mas dan tis. Mas itu artinya massal. Jadi produk-produk Atomy diproduksi dengan skala besar. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya bisa menekan biaya produksi. Tetapi di samping itu, Atomy tetap mempertahankan kualitas terbaiknya. Itu yang kita kenal dengan filosofi absolute quality, absolute price. Kualitas mutlak dan harga mutlak, supaya semua customer atau konsumennya Atomy itu mereka dipuaskan. Tujuannya adalah konsumen akhir. Ya. Nah, salah satu bukti Atomy berfokus kepada konsumen yaitu dengan menambah jumlah volume isi produk, ya, tetapi harganya tidak naik. Bagi contoh Hemohim. Hebatnya lagi, selain harga tidak naik, kuantiti ditambah. Ini menunjukkan bagaimana Atomy itu fokus kepada konsumennya. Di Indonesia sendiri sudah ada sekarang sekitar 80 macam produk. Dan nanti tahun 2021 akan masuk produk-produk baru
Saya berharap tahun 2021 nanti ada lebih dari 100 macam produk yang dipasarkan di Indonesia. Poin yang ketiga yaitu mengenai marketing plan. Marketing plan Atomi dirancang sedemikian rupa menjadi rancangan pemasaran yang sehat dan adil. Apa artinya? Atomi memberikan kemudahan buat para konsumennya. Tidak mengenakan biaya sama sekali ketika mereka daftar menjadi member. Tidak ada biaya perawatan maintenance fee. Tidak ada kewajiban untuk belanja bulanan tutup poin. Tidak ada sama sekali. Yang kedua, distribusi seimbang. Artinya Atomi menerapkan ceiling point, batas maksimal penghasilan yang bisa diterima oleh setiap member. Jadi setiap member itu bisa mencapai ceiling point tersebut. Ya, tidak hanya segelintir orang saja, tetapi semua yang serius menjalankan bisnis Atomi, mereka bisa mencapai ceiling point tersebut. Inilah yang disebut adil, karena ada pemerataan. Atomi sangat sadar bahwa edukasi itu sangat penting. Makanya Atomi menerapkan yang namanya success system. Atomi bekerja sama dengan center leader untuk mengadakan pusat pelatihan. Sekarang sudah ada ratusan pusat pelatihan tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian Atomi juga mengadakan one day seminar ya buat para member yang masih baru yang pengen belajar lebih jauh lagi mengenai Atomi, mereka difasilitasi dengan one day seminar. Kemudian ada juga Success Academy seperti yang kita adakan saat ini. Ya, tujuannya apa Success Academy? Untuk mereka yang ingin belajar bisnisnya, yang ingin sukses di Atomi. Ya, karena di situ banyak nanti para leader yang akan berbicara mengenai bagaimana menjadi sukses. Ya, mereka akan menceritakan success story-nya. Bagaimana membangun impian, dreams di masa depan. Ya, semuanya itu diajarkan di Success Academy. Ya, selain itu juga ada Global Seminar. Global Seminar diadakan di Korea dan diikuti oleh seluruh negara-negara di mana Atomi sudah buka cabang. Ya, ada 17 negara cabang yang saat ini sudah ada. Dan tahun 2021 Atomi akan menambah cabang baru di beberapa negara, ya, termasuk di New Zealand, di Turki, di Inggris dan di Uzbekistan, ya, dan di negara-negara lain. Jumlah member Atomi itu sudah mencapai 10 juta member. Ini luar biasa, ya, suatu prestasi yang besar sekali. Kita lihat bagaimana omset penjualan Atomi, ya, dari tahun ke tahun 2009 sampai 2019 itu meningkat terus. 2019 Atomi mencapai omset penjualan 18 triliun. Coba kita bayangkan, untuk perusahaan yang baru berusia 10 tahun, Atomi sudah bisa mencetak 18 triliun. Ini luar biasa. Atomi mendapat penghargaan yang namanya Export Tower Award 2019 karena mencapai penjualan senilai 100 juta US dollar. Yang menarik lagi, ya, ini data di Indonesia, return rate-nya itu sangat kecil sekali, hanya 0,21%. Artinya bahwa produk-produk Atomi itu sangat disukai, sangat diminati, sangat dicintai oleh para konsumennya. Kita melihat pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi yang dibuat oleh Atomi sedemikian rupa sehingga mengundang ketertarikan media-media sosial yang ada di Korea. Kepingin tahu apa rahasianya Atomi bisa sedemikian pesat perkembangannya. 2 kali CEO kita Mr. Park Han-gil diliput oleh majalah Fortune. Tidak sembarang orang bisa masuk di majalah Fortune. Ya, sekali diliput di majalah Forbes, ya, tahun 2019 dan televisi-televisi nasional setempat. Ini luar biasa, ya. Tidak hanya diakui oleh negara setempat, tetapi juga oleh dunia. Organisasi Direct Selling dunia mengangkat Mr. Park Han-gil sebagai member dari CEO Council World Federation Direct Selling Association. Kita sebagai Atomian harusnya bangga, kita harusnya senang sekali, ya, karena kita punya toko yang diakui oleh dunia. Di antara 100 perusahaan direct selling dunia, Atomi menduduki peringkat ke-20 tahun 2019. Tahun 2020 menduduki peringkat ke-11. Wow, ini luar biasa, ya. Bagaimana dengan tahun 2021? Kita bisa lihat. Saya percaya Atomi akan menduduki peringkat 10 besar. Ya, mungkin bisa 5 besar. Ya, kita berdoa saja.
itu bisa tercapai. Nah, Atomi punya 3 budaya penting ya, yang diterapkan saat ini. Yang pertama yaitu budaya berpusat pada prinsip. Atomi akan memimpin budaya pemasaran jaringan yang sehat, adil, jujur, dan untuk kebaikan semua. Atomi punya budaya yang kedua yaitu bertumbuh bersama. Atomi tidak ingin sukses sendiri, tetapi Atomi ingin supaya setiap konsumennya juga sukses. Mitra-mitra perusahaan Atomi juga sukses. Jadi semua ikut tumbuh bersama. Dan budaya yang ketiga yaitu budaya berbagi. Ya, ini sudah merupakan kewajiban atau kebutuhan dari Atomi ya untuk menyisihkan keuntungannya ya untuk dibagikan kepada masyarakat. Sudah banyak yang Atomi lakukan ya, berdonasi di Indonesia sendiri sudah banyak sekali ya. Yayasan-yayasan seperti Dompet Duafa, Cheshire, kemudian yang mengalami bencana, banjir, longsor, ya waktu itu di Lebak, Banten, bekerja sama dengan Yayasan ACT. Kemudian juga memberikan donasi kepada olahraga nasional Indonesia, ya untuk mengembangkan olahraga nasional Indonesia. Dan juga tahun 2018, Atomi pada saat buka di Indonesia sudah memberikan donasi yang besar sekali waktu terjadi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Ini kan luar biasa. Kita patut bangga dengan ini semua ya. Dan yang strategi lainnya yaitu GSGS. Atomi menerapkan global sourcing, global sales. Apa artinya? Artinya Atomi setiap kali buka di negara tertentu, Atomi akan mencari produk-produk unggulan dari negara tersebut untuk dipasarkan ke jaringan Atomi di seluruh dunia. Luar biasa. Yang terakhir yaitu moto perusahaan Atomi. Moto perusahaan ini dirancang, dibuat sedemikian rupa, tidak asal-asalan, ya, tapi melalui pemikiran yang dalam sekali. Yang pertama menghargai semangat, bagaimana Atomi itu menghargai manusia seutuhnya, menciptakan visi, ya, bagaimana para konsumennya ini diajar untuk membangun impian, visi ke depan, kemudian mengikuti keyakinan, bagaimana para Atomian ini diajak untuk yakin, percaya bahwa bersama Atomi mereka bisa mencapai mimpi tersebut. Ya, yang terakhir yaitu melayani dengan kerendahan hati. Ini kunci penting ya, karena bagaimana kita bisa besar, bagaimana kita bisa sukses kalau kita tidak peduli kepada orang lain. Bagaimana kita tidak melayani dengan baik ya, dengan penuh dengan kerendahan hati. Tidak mungkin. Ya, jadi poin keempat ini penting sekali. Kita diajar untuk melayani dengan hati, ya, tidak dengan pikiran saja, tapi dengan hati. Ya, itu kurang lebih penjelasan mengenai pengenalan perusahaan Atomi Indonesia. Semoga teman-teman semua bisa menangkap apa yang baru saya sharingkan. Saya yakin kalau teman-teman semua menangkap ini, maka teman-teman semua akan terus semangat. Ya, teman-teman semua tidak mudah digoyahkan dengan penawaran-penawaran dari perusahaan-perusahaan lain. Ya, terima kasih. Atomi Indonesia, ayo bisa.